Hai, apa kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Baik? Alhamdulillah saya juga baik kok. Oh iya, saya belum mengucapkan salam ya. Baik, saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun loh buat kalian. Pastinya mau dong mendengarkan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum menjelaskan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Pepatah juga mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, biar kalian semua menyayangi saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulidia dengan NIM 211105030034. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1 dengan dosen pengampu mata kuliah keuangan, matematika keuangan, yakni dosen Rafika Mutiara Safitra, SE MSA. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi NPF atau Net Present Value. Sebelum dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian apakah NPF itu? Jika tidak tahu, marilah kita belajar dengan sesama. NPF atau Net Present Value adalah selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi atau setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang dan nilai investasi yang diperlukan, atau juga selisih PF dari sebuah proyek dan investasi awal. Net Present Value atau NPF atau juga nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PF kas bersih dan PF investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PF tersebut dikenal dengan NPF. NPF positif berarti meningkatkan nilai perusahaan, dan jika NPF-nya negatif artinya menurunnya nilai perusahaan. Kriteria diterima atau ditolak sebuah proyek dengan NPF adalah jika NPF-nya lebih dari 0, maka diterima, dan jika NPF-nya kurang dari 0, maka ditolak. Untuk menghitung NPF terlebih dahulu, kita harus mengetahui berapa PF kas bersihnya. PF kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumus dari NPF yaitu NPF sama dengan PF semua arus kas proyek dikurangi investasi awal. NPF sama dengan PF dikurangi I0. I0 adalah investasi awal. Atau NPF sama dengan CF1 dibagi 1 plus K dipangkatkan 1 ditambah CF2 dibagi 1 plus K dipangkat 2 ditambah CF3 dibagi 1 plus K dipangkat 3 ditambah titik ditambah CFN dibagi 1 plus K dipangkatkan N. N ini adalah tahun keberapa. Misal saya membayar investasi sampai tahun ke-6 misal. Berarti CF6 dibagi 1 plus K dipangkatkan 6 dikurangi I0. I0 ini adalah investasi awal. Atau juga NPF sama dengan sigma NI sama dengan 1. CFI dikurangi 1 plus K dipangkat I dikurang 1 dikurang I0. Keterangannya NPF adalah Net Present Value dalam rupiah. I0 adalah investasi awal, K adalah tingkat diskonto atau return yang diharapkan, sedangkan CFI sama dengan arus kas tahun ke I. Langsung saja kita ke contoh soal biar mudah. Seorang pengusaha berencana membeli hotel untuk membuka cabang atau membuat usaha baru. Hotel tersebut berharga 5 miliar dan memberikan arus kas sebesar 400 juta pada tahun pertama, 500 juta pada tahun kedua,
600 juta tahun ketiga, 700 juta pada tahun keempat hingga tahun keenam. Menggunakan tingkat diskonto 16% PA. Tentukan keputusan yang harus diambil pengusaha tersebut. Baik, yang diketahui di sini 5 miliar. 5 miliar ini adalah I0 atau investasi awal dan memberikan arus kas. Arus kas pada tahun pertama 400 sebagai CF1, 500 ini sebagai CF2, 600 sebagai CF3, dan 700 pada tahun keempat hingga tahun keenam, berarti CF4, CF5, CF6-nya 700 juta. Menggunakan tingkat diskonto 16%. 16% ini sebagai K. K itu adalah tingkat diskonto atau return yang diharapkan adalah 16%. Dijawab. Diketahui investasi awalnya atau I0 5 miliar, K-nya tadi tingkat diskontonya 16% sama dengan 0,16. 16% itu sama dengan 16 dibagi 100. Sedangkan CF1 400 juta, CF2 500 juta, CF3 600 juta, CF4, CF5, CF6 adalah 700 juta. Dicari NPF. Saya memakai rumus NPF yang ini. Sama dengan CF1 dibagi 1 plus K dipangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 plus K pangkat 2 ditambah CF3 dibagi 1 plus K pangkat 3 ditambah CF4 dibagi 1 plus K pangkat 4 ditambah CF5 dibagi 1 plus K pangkat 5 dan CF6 dibagi 1 plus K pangkat 6 dikurangi I0 atau investasi awal. Kita masukkan CF1 400 juta kan, sedangkan satunya turun, K-nya ini 0,16 dipangkatkan 1. Soalnya CF yang pertama. Yang kedua, CF2 500 juta dibagi 1 plus 0,16. 0,16 ini K-nya dipangkatkan 2 ditambah CF3 600 juta dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 3. CF4 700 juta dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 4. CF4, CF5, CF6 ini sama 700 juta, yang membedakan adalah pangkatnya. Dikurangi 5 miliar investasi awal. Sama dengan kita hitung seperti biasa ya. Kalau nggak bisa hitung, saya pakai kalkulator. 400 juta dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 1, ini hasilnya 1,16. 500 juta dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 2 itu hasilnya 1,3456. Sedangkan 16 CF4-nya 600 juta dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 3 hasilnya 1,560896 ditambah 700 dibagi
1 plus 16 dipangkatkan 4 itu hasilnya 1,81063936 ditambah 700 dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 5 itu hasilnya 2,5100341656 ditambah 700 dibagi 1 plus 0,16 dipangkatkan 6 itu hasilnya 2,4363963228 dikurangi 5 miliar investasi awal. Kita jumlah hasil dari 400 juta dibagi 1,16 itu hasilnya 344 juta 827.586,21. 500 juta dibagi 1,3456 itu hasilnya 371 juta 581.450,65. 600 dibagi 1,560896 hasilnya 384 juta 394.604,12. 700 dibagi 1,81 itu hasilnya 386 juta 603.768,56. 700 dibagi 2,1 itu hasilnya 333 juta 279.110,79. 700 dibagi 2,436396328 hasilnya 287 juta 309.578,27 dikurangi 500. Kita menghitung 344 ditambah 371 ditambah 384 juta ditambah 386 juta ditambah 333 juta ditambah 280 juta dikurangi 5 miliar. Hasilnya 1.223.985.888,6. Karena hasilnya lebih dari 0, maka proyeknya diterima. Sekian dari saya. Apabila kalian belum paham dengan perkataan saya atau kata-kata yang saya rancang untuk menjelaskan materi NPF, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.